Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi korupsi dan integrasi di Indonesia oleh dosen pengampu Bapak Dr. Jasmine, SKM, MCAS. Adapun yang akan membawakan materi pada presentasi kali ini yaitu saya, Sri Amalia Rahman, selaku moderator pada presentasi kali ini, dan teman saya, Nafadila dan Gaitsa Sahira Sofa. Baik, masuk dalam presentasi kali ini, yaitu pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corrumper. Istilah ini dalam KBBI berarti penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara. Adapun bentuk-bentuk korupsi, yang pertama discretionary corruption yaitu penyalahgunaan kebijakan, yang kedua illegal corruption yaitu pelanggaran hukum, dan yang ketiga mercenary corruption yaitu untuk keuntungan pribadi. Adapun materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nurfadila dan Gaitsa Sahira Sofa. Perilaku korupsi. Perilaku korupsi terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan jabatan, kepercayaan, atau informasi yang dimiliki untuk keuntungan tertentu, sehingga merusak pelaksanaan tugas secara jujur dan adil. Namun, perilaku korup tidak hanya terbatas pada pejabat publik. Siapapun bisa terlibat, baik melalui perencanaan, percobaan, maupun keterlibatan langsung dalam tindak korupsi. Bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif. Di antaranya adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan, dan gratifikasi. Baik, masuk ke dalam contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kasus yang pertama adalah kasus korupsi kuota haji tahun 2023 hingga 2024. Adapun undang-undang yang terkait pada kasus ini, yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh pada pasal 9 dan 64. Yang kedua, Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 JO dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal yang disangkakan, yang pertama pasal 2 ayat 1 UU Tipikor yaitu penyalahgunaan wewenang, yang kedua pasal 3 UU Tipikor yaitu memperkaya diri atau orang lain, yang ketiga pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu turut serta dalam tindak pidana. Ancaman hukuman untuk kasus ini, yang pertama penjara 4 hingga 20 tahun berdasarkan pasal 2 Tipikor. Yang kedua denda hingga 1 miliar rupiah. Adapun sanksi tambahan pada kasus ini yaitu pencabutan SIM atau travel dan larangan jabatan. Contoh kasus korupsi yang kedua yaitu kasus korupsi Siti Fadila Supari. Mantan Menteri Kesehatan 2005 terlibat kasus pengadaan alat kesehatan untuk Pusat Penanggulangan Krisis. Modusnya yaitu penyalahgunaan wewenang, gratifikasi perusahaan, dan sistem lemah. Dampaknya itu kerugian negara sebesar 6,1 miliar rupiah, terganggunya pelayanan kesehatan, peralatan tak sesuai standar, membahayakan pasien, turunnya kepercayaan publik terhadap Kementerian Kesehatan dan pemerintah. Proses hukum yaitu 2014 ditetapkan sebagai tersangka, 2017 divonis 4 tahun penjara plus denda 200 juta rupiah plus uang pengganti sebesar 1,9 miliar rupiah. 2020 bebas setelah menjalani hukuman di Rutan Pondok Bambu dan melunasi kewajiban. Kasus korupsi yang ketiga ialah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, yang merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi, namun sebagian dana tersebut dikorupsi oleh pejabat di Kementerian Sosial dan pihak-pihak terkait.
Pasal yang dikenakan. Yang pertama, Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2000. Yang kedua, Pasal 2 Ayat 1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang terakhir, Pasal 3, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan hukum. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ini yaitu 1. Lemahnya pengawasan dalam distribusi bantuan sosial selama pandemi. 2. Sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. 3. Kesempatan yang muncul dari kondisi darurat pandemi yang memerlukan penanganan cepat. 4. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi bantuan. Adapun proses hukum yang dikenakan adalah pada tahun 2020, KPK menyelidiki Juliari, kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan. Pada tahun 2021, divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta atau subsidiar 6 bulan, serta wajib membayar utang pengganti sebesar 14,5 miliar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.